Orang ini tuh penipu yang punya kekayaan puluhan juta dolar. Hidupnya mewah, dibilang pengusaha jenius, sampai bisa masuk ke halaman pertama koran di Boston. Skema penipuan yang dibikin itu masih dipakai sampai sekarang. Bahkan dia bisa bikin beberapa bank di Amerika bangkrut gara-gara perbuatannya. Dan semua pencapaiannya dia itu modal omong kosong doang. Charles Ponzi itu lahir di kota Lugo, negara Italia, tanggal 3 Maret 1882. Keluarga Ponzi itu udah jadi konglomerat selama beberapa generasi, tapi di generasinya si Ponzi, kekayaan keluarganya itu mulai turun. Tapi ibunya Ponzi itu tetap merhatiin pendidikannya Ponzi, dan masukin dia ke universitas yang ternama, yaitu University of Rome, La Sapienza. Di universitas ini, isinya kebanyakan anak-anak konglomerat semua. Dan si Ponzi itu ikutan circle mereka. Anak-anak kaya itu bilang kalau misalnya kuliah di universitas ini, itu kayak liburan 4 tahun. Karena mereka tuh bebas ngapain aja. Jadi hampir setiap hari, mereka tuh ke bar mahal, kafe, sama ke opera buat ningkatin pamor mereka. Karena si Ponzi itu gabung ke circle ini, dia tuh jadi mulai delusi kalau misalnya kondisi keuangannya dia itu sama kayak anak-anak kaya tersebut. Tapi sebenarnya kan enggak. Ponzi itu sekolah pakai dana uang warisan dari keluarganya yang jumlahnya itu terbatas. 4 tahun kemudian setelah Ponzi foya-foya, uang warisannya itu akhirnya habis. Ponzi itu nggak bisa bayar sekolahnya dia sendiri, yang akhirnya Ponzi yang miskin jadi lebih miskin lagi sekarang, dan dia tuh nggak bisa bayar biaya kuliahnya sendiri meskipun bentar lagi lulus. Akhirnya si Ponzi itu nggak punya gelar sama sekali. Di masanya Ponzi, banyak anak-anak dari Italia yang pergi ke Amerika buat ngadu nasib. Banyak juga yang balik lagi ke Italia dengan kondisi yang udah kaya raya karena bisnis mereka di Amerika itu sukses. Keluarganya Ponzi nyuruh dia buat ke Amerika. Tujuannya biar Ponzi itu jadi kaya di sana. Habis itu balik lagi ke Italia buat bikin keluarganya itu jadi orang kaya lagi. Tanggal 15 November tahun 1903, Ponzi nyampe di Boston. Naik kapal SS Vancouver. Ponzi yang turun dari kapal cuma punya uang $2.50. Karena uang tabungannya sama uang yang dikasih sama ibunya buat dia survive di Amerika, itu malah dipakai buat main judi di kapal tersebut. Dan begitu turun, dia tuh ngomong ke dirinya sendiri, aku tiba di negara ini dengan uang $2.50 dan 1 juta harapan. Dan harapan itu nggak akan pernah hilang dari diriku. Ini sinting ini orang nih. Dia tuh cepet banget bisa bahasa Inggris. Terus mulai kerja serabutan di bagian timur Amerika. Gak lama kemudian, dia keterima jadi tukang cuci piring di sebuah restoran. Yang restorannya itu ngizinin si Ponzi buat tidur di lantai restoran pas malam. Ponzi berhasil naik jabatan jadi pelayan restoran. Tapi dia dipecat gara-gara dia maling duit sama ngambil sebagian uang kembalian customer. Di tahun 1907, dia pindah ke Montreal di Kanada karena dia tuh gagal mulu buat survive di Amerika. Di Montreal, dia jadi asisten teller di Banco Zarossi, bank investasi yang dibuat sama Luigi Zarossi yang tujuannya buat ngebantu imigran-imigran dari Italia yang datang ke Kanada. Karena Ponzi itu punya personality yang enak buat diajak ngobrol, sama dia tuh bisa bahasa Italia, Inggris, sama Perancis, makanya dia keterima di sini. Di Banco Zarossi ini, Ponzi pertama kali kenal sama skema yang namanya borrow from Peter to pay Paul. Pinjam dari Peter buat bayar Paul. Artinya, pinjam uang ke orang buat bayar utang ke orang yang lainnya. Si Zarossi ini bikin bunga depositonya itu 6% per tahun. Dan itu 2 kali lipat lebih tinggi daripada bank-bank lain. Yang bikin Banco Zarossi itu berkembang pesat. Ponzi akhirnya naik jadi manajer di bank itu. Setelah naik jadi manajer, Ponzi itu sadar kalau misalnya bank ini itu lagi ada masalah serius. Gara-gara kredit macet di pinjaman buat real estate. Dan si Zarossi ini bayar bunga 6% buat orang-orang yang deposito di situ. Bukan pakai keuntungan dari bank, tapi pakai uang nasabah yang buka deposito baru, yang akhirnya banknya bangkrut karena uang nasabah yang baru nggak bisa nutupin bunga nasabah yang udah lama. Zarossi kabur ke Meksiko, bawa sebagian besar uang punya nasabahnya. Ponzi itu masih di Kanada dan tinggal di rumahnya Zarossi sambil ngurus keluarganya Zarossi yang ditinggal kabur. Dia tuh sambil bikin rencana buat balik lagi ke Amerika. Ponzi yang gak punya duit sama sekali itu susah banget buat survive di sana. Yang akhirnya Ponzi itu nekat masuk ke kantor mantan customernya Zarossi, Damien Fournier, seorang pengusaha pergudangan di Kanada. Di kantornya itu gak ada siapa-siapa dan Ponzi nemu cek kosong yang ada di meja. Setelah dia nemu cek kosong itu, si Ponzi juga nemu dokumen-dokumen yang ada tanda tangannya si Damien Fournier. Terus dia bikin cek buat dirinya sendiri senilai $423 dan masukin tanda tangan Damien Fournier. Pas Damien lihat pengeluaran bank, dia sadar ada pencairan cek yang gak tercatat di buku besar. Dia langsung lapor polisi dan polisinya itu langsung nyamperin Ponzi. Ponzi yang ketahuan bikin cek palsu langsung mengelurkan tangannya dia dan bilang, "Ya, saya bersalah."
Dan akhirnya, dia ngabisin waktu di penjara Federal Saint Vincent de Paul dengan nomor narapidana 6.660. Fasilitas penjaranya ini minim banget, yang ada di pinggiran kota Montreal. Ponzi nggak ngasih tahu ke ibunya kalau misalnya dia itu di penjara. Tapi dia malah bohong dan bilang kalau misalnya dia itu dapat kerjaan jadi asisten khusus sipir di penjara. Ponzi bebas di tahun 1911. Dia balik lagi ke Amerika Serikat. Pas sampai di Amerika, dia malah ikutan jadi orang yang nyelundupin warga Italia secara ilegal itu ke Amerika. Yang akhirnya Ponzi ketangkap lagi sama polisi dan dipenjara lagi 2 tahun di penjara Atlanta. Setelah bebas, Ponzi akhirnya nyari-nyari kerjaan lagi di Boston. Terus ketemu sama cewek yang namanya Maria Geneco. Maria itu anak dari imigran Italia yang keluarganya itu punya usaha kios kecil di Boston. Ponzi suka sama Maria dan ngelamar dia. Akhirnya mereka tuh menikah juga di tahun 1918. Ponzi itu kerja di beberapa bisnis, termasuk toko kelontong punya mertuanya. Ponzi yang kepedean banget sama kemampuannya dia, itu berani ngambil alih toko punya mertuanya itu. Nggak lama kemudian, setelah tokonya itu diambil alih sama si Ponzi, malah bangkrut. Musim panas tahun 1919, Ponzi bikin usaha kecil di Boston buat jual jasa periklanan di majalah yang dia bikin sendiri, namanya The Trader's Guide. Dia ngirim banyak surat promosi ke banyak perusahaan-perusahaan, bahkan sampai ke Eropa. Tapi nggak lama kemudian, Ponzi sadar kalau misalnya dari semua surat yang dikirim, itu nggak ada yang balas sama sekali. Tapi beberapa hari kemudian, dia tuh nerima balasan surat dari perusahaan di Spanyol, yang nanyain soal bisnisnya itu. Perusahaan yang dari Spanyol itu minta kopi dari majalahnya Ponzi, dan di dalam suratnya, ada barang yang nggak pernah dia lihat sebelumnya, yaitu IRC, International Reply Coupon. Dan Ponzi nemuin kelemahan di sistem IRC ini, yang bisa bikin dia dapat banyak uang. Dulu kalau kirim surat lewat kantor pos itu, kan harus pakai perangko, yang menandakan sebuah negara. Nah, si IRC ini, atau International Reply Coupon ini, atau kupon balas internasional lah bahasa Indonesianya, itu kupon yang biasanya dibeli di negara yang mengirimkan surat, buat ditukar sama perangko dari negara tujuan suratnya. Yang tujuannya itu, biar si penerima surat, kalau mau balas suratnya, nggak usah beli perangko lagi, sama nggak usah bayar biaya pengiriman suratnya, dan cukup nukerin kupon IRC ini aja, selama ada di negara yang tercatat pada Universal Postal Union. Kalau ada selisih harga, biaya perangko sama pengiriman suratnya di antara kedua negara itu, jadi potensi buat dapetin keuntungan dari situ. Di pasca Perang Dunia Pertama, Italia itu lagi inflasi yang bikin harga perangko sama biaya pos itu turun drastis, termasuk harga IRC ini. Jadi kalau beli IRC di Italia, ya harganya itu murah, terus ditukar sama perangko Amerika yang harganya mahal, kan bisa jadi keuntungan buat yang beli. Ponzi ngitung keuntungan dari perkiraan IRC ini sekitar 400% dari harga awal. Metode ini namanya arbitrage. Metode yang ambil selisih dari harga dua pasar yang berbeda, dan metode ini tuh legal. Begitu lihat kesempatan ini, Ponzi langsung bikin rencana buat bisnis IRC. Tapi ada masalah lagi. Ponzi sama sekali nggak punya modal buat bisnis ini. Ponzi nyoba ke beberapa bank, salah satunya Hanover Trust Bank, tapi Ponzi ditolak mentah-mentah sama manajer bank tersebut. Yang akhirnya, Ponzi itu bikin keputusan yang nekat. Ponzi itu langsung mau bikin usaha yang namanya Securities Exchange Company. Tapi setelah dia bikin perusahaannya, Ponzi itu baru sadar kalau misalnya biaya shipment kuponnya itu dari Italia ke Amerika itu nggak sebanding sama keuntungannya. Dan juga jumlah kupon yang beredar di seluruh dunia itu dibatasin. Jadi nggak bisa beli partai banyak juga. Tapi Ponzi masih yakin kalau misalnya ini bisnis yang bisa bikin dia balik lagi ke masa-masanya dia kayak dulu. Dan akhirnya dia ngerubah skema bisnisnya dia dari arbitrage jadi skema Ponzi. Si Ponzi ini kan udah bikin perusahaan investasinya dia sendiri ya, jadi tinggal terusin aja. Dia bilang sama potensial investor kalau dia bisa bikin uang investor itu berlipat ganda karena dia punya skema bisnis arbitrage IRC ini. Tapi sebenarnya uang yang dikasih ke Ponzi itu nggak diinvestasiin sama sekali, tapi diambil sebagian buat Ponzi, sisanya dipakai buat bayar customer yang duluan invest. Dan investor yang udah duluan invest ini, yang udah dibalikin uangnya sama Ponzi, jadi ketagihan karena mereka mikir bisnis investasi Ponzi ini menguntungkan banget. Karena Ponzi janjiin bisa profit 50% dari investasi awal dalam waktu 45 hari doang. Dan 100% dalam 90 hari. Kan sinting ini orang. Bunga deposito itu kan 5% setahun ya di masa itu. Tapi dia bisa janjiin 100% dalam 90 hari. Karena investor-investor itu ketagihan, mereka invest balik uang yang dari Ponzi yang udah dibalikin ke mereka, berharap kalau misalnya uang itu bisa berlipat ganda lagi. Dan mereka juga ngajak teman-teman sama keluarga mereka itu buat invest di perusahaannya Ponzi. Skema ini cocok banget buat bohongin orang itu yang serakah, nggak mau kerja keras tapi pengen cepet kaya.
Investor-investor yang pinter sama perusahaan investasi yang besar itu jauh-jauh semuanya dari Ponzi. Orang yang ngerti keuangan dikit aja itu harusnya udah bisa tahu kalau misalnya Ponzi ini penipu. Nggak mungkin dia bisa balikin 100% investasi dalam 90 hari. Tapi emang targetnya Ponzi itu bukan mereka-mereka yang pinter keuangan. Target Ponzi itu orang-orang yang sama sekali nggak ngerti keuangan tapi pengen cepat kaya. Dan orang-orang yang butuh duit cepet buat bayar utang mereka. Ponzi sadar kalau misalnya dia itu nggak jago keuangan, tapi jago manipulasi orang buat investasi ke dia. Dan bodo amat dia bisa balikin uang mereka atau enggak. Ponzi mulai dari orang-orang kompleknya dia dan dapat 18 investor secara berkala. Dalam waktu 45 hari, Ponzi bisa balikin uang mereka sesuai sama kesepakatan. Karena investor-investor ini senang, mereka langsung ngasih tahu ke orang-orang kalau Ponzi ini bisnismen yang jenius, yang bisa bikin uang mereka itu berlipat ganda. Beberapa hari kemudian, pas Ponzi buka pintu, di depan banyak banget orang yang ngantri buat ngasih uang mereka ke Ponzi buat investasi. Selama beberapa bulan, pendapatan Ponzi itu sekitar $250.000 per hari. Koran Boston Post sampai masukin Ponzi di halaman pertama dan bilang kalau Ponzi ini orang yang jenius. Ponzi yang udah kaya beli mansion mewah, beli mobil sport, pakai jam tangan berlian, datang ke pesta-pesta konglomerat, sampai jalan-jalan ke luar negeri secara mewah. Tapi Ponzi nikmatin ini itu nggak bertahan lama. The Boston Post, koran yang tadi bilang kalau misalnya Ponzi itu orang jenius, mulai investigasi. Mereka bawa Clarence Barron, presiden dari perusahaan Dow Jones, sama manajer The Wall Street Journal, yang curiga sama bisnisnya Ponzi ini. Clarence bilang, dengan skala investasi sebesar itu, Ponzi harus beli dan jual IRC itu sebanyak 160 juta. Tapi di seluruh dunia cuma ada 27.000 IRC yang beredar. Kan aneh. Di bulan Juli tahun 1920, The Boston Post muat kata-kata Clarence tersebut dan bilang kalau Ponzi itu penipu dan minta perusahaannya dicek sama pemerintah. Ponzi yang nggak terima, dia juga mempekerjakan seorang wartawan buat bersihin namanya dia. Nama wartawannya itu William McMaster. Dan ini jadi awal kehancurannya si Ponzi. Nggak kayak Ponzi, McMaster itu orangnya jujur dan langsung tahu kalau misalnya si Ponzi ini penipu. Dan dia bilang kalau misalnya nggak diragukan lagi, Ponzi itu idiot keuangan. Dia duduk dengan kaki naik ke atas meja, ngerokok cerutu mahal, yang pakai pipa berlian, dan dia tuh bilang ngomong kosong soal IRC. McMaster yang punya data lengkap soal Ponzi langsung ngumpulin banyak bukti kalau Ponzi itu penipu dan menerbitkan berita yang dia bikin itu ke koran The Boston Post yang dapat Pulitzer Prize Winning Expose. Setelah berita itu Ponzi akhirnya bangkrut. Dampak dari ketahuan skema Ponzi ini bikin banyak bank-bank kecil yang bangkrut. Tabungan puluhan ribu orang lenyap gitu aja. Dan Ponzi sendiri didakwa dengan 86 dakwaan penipuan yang akhirnya berkurang jadi 1 dakwaan aja. Yang bikin Ponzi dapat hukuman 5 tahun penjara dan ini lumayan ringan buat apa yang telah dia lakuin. Dan beberapa jumlah orang yang hidupnya hancur gara-gara dia. Setelah 3,5 tahun di penjara, Ponzi bebas. Gue gak tahu ya kenapa hukumannya itu dikurangin dari 5 tahun jadi 3,5 tahun. Yang tahu, tolong post di kolom komentar. Setelah bebas, dia tuh sama sekali nggak berubah. Dia tuh langsung mikirin gimana caranya dia nipu orang lagi. Ponzi pindah ke Florida dan mulai skema penipuannya dia lagi. Sekarang dia mau bikin penipuan pakai metode investasi tanah. Tapi tanah yang mau diinvestasiin sama dia, itu tanah rawa-rawa yang sama sekali nggak bisa dibangun apa-apa. Akhirnya Ponzi ketahuan. Pas mau ditangkap polisi, dia malah kabur ke daerah yang namanya Tampa. Masih di Florida, tapi di pinggiran banget dekat pantai. Di sana dia ganti penampilan, nyukur rambutnya dia sampai hampir botak, terus numbuhin kumis yang tebel, kayak gini nih. Dan dia mau balik lagi ke Italia, diam-diam naik kapal kargo. Tapi akhirnya ketahuan sama kru kapal dan ditangkap di New Orleans dan dipenjara lagi selama 7 tahun. Setelah bebas, Ponzi dideportasi balik ke Italia. Istrinya malu dan ceraiin Ponzi. Ponzi ngabisin sisa hidupnya dia itu dalam kemiskinan. Dan akhirnya meninggal di Rio de Janeiro tahun 1949 di komplek orang-orang miskin di sana. Dan dia juga dimakamkan di pemakaman orang-orang miskin. Kalau hidup udah bikin orang sengsara, hidupnya juga pasti sengsara. Makanya lu dukung channel obrolan warkop ini dengan donasi via Saweria. Linknya ada di deskripsi, biar adminnya itu semangat dan kontennya makin bagus. Ya udah nonton sampai sini, gue ucapin terima kasih dan jangan lupa buat subscribe.